Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-44. Judul perikopnya adalah Jeritan Bangsa yang Tertindas. Maka di pasal 44 ini bangsa Israel mengalami 4 fase dalam kehidupan mereka. Dan fase yang pertama itu kita jumpai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat pertama sampai 9 berbicara tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bagaimana ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka berpaut hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, mengangkat mereka, menjadikan mereka bangsa yang besar, sehingga bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel, mereka semuanya takut akan bangsa Israel karena Tuhan menyertai mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Maka di fase yang pertama ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar bahwa sesungguhnya ketika kita berpaut dengan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membela kita, bagaimana Tuhan akan menjagai kita, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan hidup, Tuhan yang akan ganti perang buat kita, sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan. Masalahnya adalah bangsa Israel tidak selalu dalam kondisi punya iman seperti itu terus-menerus. Kesetiaan mereka berubah. Inilah yang membuat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17 menjadi fase kedua dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu fase di mana Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain menindas umatnya. Bagaimana Tuhan mengizinkan hukuman terjadi kepada bangsa Israel. Lalu kita membaca ayat yang ke-10, namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat, engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Jadi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 itu bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel karena mereka berpaut kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Sangat beda dibandingkan dengan ayat yang ke-10. Karena di dalam ayat yang ke-10 mereka berseru kepada Tuhan karena seolah-olah Tuhan membuang mereka dan membiarkan mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa itu terjadi? Benarkah Tuhan sudah tidak menyayangi umatnya? Benarkah Tuhan berubah setia? Benarkah Tuhan mengingkari perjanjiannya? Tentu saja tidak demikian. Justru bangsa Israel lah yang mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Mereka berubah setia, mereka mulai menyembah dewa-dewa yang lain, mereka mulai membautkan hati mereka kepada ilah-ilah asing. Tuhan tidak lagi menjadi pribadi yang penting buat mereka. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan masa-masa sulit, masa penderitaan terjadi dalam hidup mereka. Demikian pula halnya dengan kita. Kadangkala masalah, tantangan yang kita hadapi bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita betapa dalamnya kita sudah jatuh, betapa kita sudah begitu jauh lari dari hadirat Tuhan, betapa kita sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Dan kadangkala dengan teguran yang halus, dengan nasihat firman Tuhan, hati kita sudah menjadi terlalu keras. Maka demi membawa kita kembali kepada Tuhan, supaya kita tidak tersesat lebih jauh, maka Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita. Dan di titik ini barulah kita sadar bahwa kita telah meninggalkan Tuhan. Saya berdoa kita semuanya jangan menjadi orang Kristen yang bebal seperti ini. Harus ditegur, harus dihajar Tuhan, baru ingat betapa kita sudah menjauh daripada Tuhan. Biarlah dengan teguran yang halus, bahkan tuntunan Roh Kudus yang lembut, kita sudah sadar dan kita bisa segera kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel memasuki fase yang kedua, mengalami disiplin dan hukuman dari Tuhan karena mereka berubah setia.
Nah, sekarang coba kita lihat fase yang ketiga yang tercatat di dalam Mazmur 44 ini. Fase yang ketiga yang dialami oleh bangsa Israel dan khususnya yang dialami oleh pemazmur adalah ayat yang ke-18. Semuanya ini telah menimpa kami, maksudnya adalah penderitaan, maksudnya adalah hukuman. Tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Jadi di antara bangsa Israel masih ada orang-orang tertentu yang tetap memautkan hati kepada Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Salah satunya adalah pemazmur ini. Dia tahu bahwa bangsanya telah menjauh daripada Tuhan, berpaling dari Tuhan, sehingga Tuhan menghukum bangsanya. Tetapi pemazmur berkata, sekalipun kami harus mengalami penderitaan dan tantangan hidup seperti ini menimpa kami, tetapi kami tidak akan melupakan Engkau dan kami tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Pemazmur merasa sesungguhnya dia tidak melakukan dosa seperti yang bangsanya dia lakukan, tapi toh kena getahnya juga. Karena mayoritas bangsa Israel berbuat dosa, maka hukuman itu menimpa seluruh bangsa Israel. Pemazmur dia berkata, walaupun harus tidak makan buahnya tapi kena getahnya, tetapi dia tetap punya komitmen tidak melupakan Tuhan sekalipun penderitaan menimpa hidupnya. Ini hal yang perlu kita contoh. Di masa sulit jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Di masa sulit jangan sekali-kali berubah setia kepada Tuhan. Pastikan iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Saya percaya justru di masa seperti ini Tuhan yang akan menguatkan kita semuanya. Dan fase yang terakhir kita jumpai di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Akhirnya bangsa Israel mengakui bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan semata. Ketika mereka ditindas oleh bangsa lain, mereka berusaha mencari bantuan ke Mesir. Mereka berusaha mengandalkan kereta-kereta Mesir yang banyak, kuda-kuda perang Mesir yang banyak. Mereka yang cakap dan berpikir bahwa mereka bisa menolong mereka. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 23 sampai 27, akhirnya toh mereka menyadari bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan semata. Maka di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Saudara-saudara, kalau dihadapkan dengan tantangan dan pergulatan hidup, jangan sekali-kali meminta bantuan dari Mesir, artinya mengandalkan manusia, artinya lari kepada dunia. Sebab apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, Anda, saya, kita semuanya, ketika dihadapkan dengan pergulatan hidup yang berat, andalkan Tuhan. Dia satu-satunya tempat perlindungan bagi kita. Karena Alkitab berkata, sebagai penolong di saat kesesakan, dia sangat terbukti. Pemazmur mengalami betapa mereka ditolong Tuhan. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita terus berharap dan mengandalkan Dia, maka kita pasti akan jadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan berkati.